9 hal wajib dilakukan di rumah sebelum mudik Lebaran. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rasanya baru kemarin ya kita heboh cari takjil, tahu-tahu sudah mau Lebaran saja dan bau-bau mudik sudah mulai tercium sampai ke dapur. Membayangkan pulang kampung itu memang rasanya campur aduk antara senang mau pamer baju baru ke saudara, tapi juga was-was meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apalagi sekarang lagi marak banget berita soal pencurian rumah kosong atau korsleting listrik yang bikin kita kepikiran terus selama di perjalanan. Jadi persiapan sebelum berangkat itu benar-benar krusial supaya hati tenang. Menurut artikel yang saya baca di laman Gaya Hidup baru-baru ini, kunci mudik yang bahagia itu bukan cuman soal berapa banyak amplop THR yang kita bawa, tapi soal memastikan rumah yang kita tinggalkan tetap aman dan terkendali. Jadi sebelum kita gaspol masuk ke tol atau antre di pelabuhan, mari kita bahas 9 hal wajib yang harus tuntas dilakukan biar liburan kita tidak dihantui bayangan kompor yang lupa dimatikan. Hal pertama yang paling utama dan tidak boleh ditawar adalah mencabut semua kabel listrik dan selang gas, karena ini urusan nyawa rumah kita. Bayangkan saja kalau kita sudah sampai di kampung, tiba-tiba teringat kabel setrika masih menempel. Rasa paniknya itu lebih ngeri daripada melihat timbangan naik 5 kilo setelah makan rendang. Jadi tolong pastikan semua steker sudah lepas dari stop kontak, kecuali mungkin kulkas yang isinya stok makanan beku. Itu pun kalau memang sangat perlu. Untuk urusan dapur, lepaskan regulator dari tabung gas supaya tidak ada kebocoran halus yang bikin kita parno sepanjang jalan. Jangan sampai niat hati mau silaturahmi, tapi pikiran malah melayang-layang, membayangkan bau gas di ruang tamu yang tertutup rapat tanpa ventilasi. Lanjut ke urusan kebersihan, poin kedua yang wajib dilakukan adalah mengosongkan semua tempat sampah dan jangan biarkan ada sisa makanan di wastafel. Ibu-ibu pasti tahu kan rasanya kalau meninggalkan satu butir nasi saja di piring, pas pulang nanti rumah kita sudah jadi markas besar para kecoa dan semut yang sedang pesta pora. Belum lagi bau sampah yang kalau didiamkan seminggu bisa berubah menjadi aroma misterius yang mengalahkan wangi parfum mahal kita. Jadi, pastikan dapur bersih mengkilap sampai semut pun malas mau mampir karena tidak ada sisa makanan yang bisa mereka bawa pulang. Ini penting banget supaya pas kita pulang mudik dalam keadaan capek, kita tidak perlu disambut oleh bau tidak sedap yang bikin mood langsung anjlok. Poin ketiga yang sering terlupakan tapi efeknya luar biasa adalah menutup semua lubang pembuangan air dan menutup rapat lubang kloset. Kenapa ini penting? Karena lubang air adalah pintu gerbang utama bagi tikus dan curut untuk masuk dan mengadakan konser di dalam rumah kita selama kita pergi. Kita tidak mau kan pas pulang nanti mendapati sofa kesayangan sudah ada bekas gigitan atau ada kado spesial berupa kotoran tikus di atas kasur. Gunakan penutup lubang atau kalau perlu taruh pemberat di atas tutup saluran air supaya tamu tidak diundang itu tidak bisa menerobos masuk. Kesannya memang sepele, tapi ini adalah taktik pertahanan tingkat tinggi agar rumah tetap steril dari gangguan hama yang licik. Selanjutnya untuk poin keempat, kita harus menguras semua bak mandi atau wadah air yang terbuka supaya tidak jadi tempat curhat para nyamuk. Kita semua tahu kalau musim hujan begini, nyamuk demam berdarah lagi. Rajin banget cari tempat kos gratisan di dalam genangan air bening. Jangan sampai niatnya mau merayakan kemenangan Lebaran, pas pulang malah harus berurusan dengan rumah sakit karena kena gigitan nyamuk dari bak mandi sendiri. Kalau memang malas menguras, minimal berikan bubuk abate atau tutup bak mandinya dengan rapat menggunakan plastik
atau penutup kayu. Ingat ya Bun, mencegah nyamuk bertelur itu jauh lebih murah daripada biaya berobat di tanggal tua setelah uang THR habis. Masuk ke poin kelima, urusan keamanan fisik rumah, yaitu mengunci semua pintu dan jendela, kemudian simpan kunci di tempat yang paling rahasia. Jangan sekali-kali menaruh kunci di bawah keset, di dalam pot bunga, atau di atas kusen pintu. Karena itu adalah tempat pertama yang dicek oleh orang yang berniat jahat. Kalau perlu, gemboknya ditambah 1 atau 2 lagi, biar maling yang melihatnya langsung putus asa dan memilih pindah ke kompleks sebelah. Pastikan semua jendela sudah terkunci dari dalam, dan kalau ada teralis, periksa lagi apakah bautnya masih kencang atau sudah mulai goyah. Keamanan rumah itu ibarat menjaga rahasia diskon besar-besaran. Harus benar-benar tertutup rapat dan tidak boleh ada celah sedikit pun. Poin keenam ini adalah trik cerdas buat kita yang tinggal di pemukiman, yaitu lapor ke ketua RT atau satpam setempat kalau kita mau mudik. Ini bukan pamer ya Bun, tapi biar mereka tahu kalau rumah kita memang kosong dan butuh pengawasan ekstra saat patroli malam hari. Berikan nomor telepon yang bisa dihubungi supaya kalau ada apa-apa, mereka bisa langsung kasih kabar tanpa perlu bingung cari kontak kita. Kadang kalau kita menjalin hubungan baik dengan tetangga atau petugas keamanan, mereka bakal lebih tulus menjaga rumah kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Anggap saja ini sebagai bentuk investasi sosial supaya kita bisa mudik dengan perasaan tenang dan damai tanpa rasa cemas yang berlebihan. Untuk poin ketujuh, jangan biarkan lampu teras menyala terus-menerus selama 24 jam penuh, karena itu adalah kode keras kalau rumah sedang kosong. Maling itu pintar. Kalau mereka lihat lampu depan menyala saat matahari sedang terik, mereka langsung tahu pemiliknya lagi asyik makan ketupat di kampung. Solusinya, gunakan lampu sensor cahaya yang otomatis menyala pas gelap dan mati pas terang, atau minta tolong tetangga yang tidak mudik untuk menyalakannya. Harga lampu sensor itu tidak seberapa dibandingkan dengan keamanan seluruh isi rumah kita yang sudah kita kumpulkan dengan cucuran keringat. Dengan begitu, maka rumah kita terlihat tetap berpenghuni dan tidak mengundang perhatian orang-orang yang lewat di depan rumah. Poin ke-8 yang juga sangat krusial adalah menyimpan semua barang berharga dan dokumen penting di tempat yang paling aman. Atau, kalau perlu, dibawa saja. Perhiasan, emas batangan, atau surat tanah sebaiknya disimpan di dalam brankas yang dipaku ke lantai atau dititipkan ke safe deposit box di bank. Jangan menaruh perhiasan di dalam lemari baju yang terselip di antara daster, karena itu tempat yang sangat mudah ditebak oleh siapapun. Kalau memang mau dibawa mudik, pastikan cara membawanya aman dan tidak mencolok, supaya kita tidak jadi sasaran kejahatan di perjalanan. Lebih baik repot sedikit di awal daripada menyesal seumur hidup karena kehilangan harta benda yang kita sayangi. Terakhir, untuk poin ke-9, bersihkan dan rapikan seluruh ruangan, termasuk mencuci semua cucian kotor sebelum berangkat. Bayangkan betapa stresnya kalau kita pulang mudik dengan tumpukan baju kotor di koper, lalu disambut lagi oleh gunungan baju kotor di keranjang rumah yang sudah berjamur. Mencuci baju sebelum pergi itu rasanya seperti memberikan kado untuk diri sendiri di masa depan, agar proses transisi pasca mudik jadi lebih ringan. Rumah yang rapi dan bersih juga memberikan aura positif saat kita pertama kali membuka pintu setelah perjalanan jauh yang melelahkan. Jadi, pas masuk rumah nanti, kita bisa langsung selonjoran di sofa tanpa harus melihat pemandangan berantakan yang bikin darah tinggi naik seketika. Sebagai penutup, melakukan 9 hal tadi memang butuh tenaga ekstra di tengah kesibukan kita, menyiapkan baju lebaran dan kue kering yang belum jadi. Tapi percaya deh, rasa lelah itu akan terbayar lunas dengan ketenangan batin
yang kita rasakan saat berada di kampung halaman nanti. Kita bisa bercanda tawa dengan keluarga besar tanpa harus setiap sebentar mengecek CCTV lewat ponsel atau merasa was-was setiap ada berita kebakaran. Mudik itu momen sakral untuk melepas rindu. Jadi jangan biarkan kecerobohan kecil di rumah merusak kebahagiaan yang sudah kita nantikan selama 1 tahun penuh. Kita harus tetap optimis bahwa dengan ikhtiar yang maksimal, segala sesuatunya akan berjalan lancar dan kita bisa kembali ke rumah ini dengan semangat yang baru. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melangkahkan kaki keluar rumah, karena perlindungan terbaik tetap datang dari Yang Maha Kuasa. Semoga tips ini bermanfaat untuk para ibu hebat di luar sana yang sedang sibuk packing dan beres-beres rumah demi mudik yang berkesan. Selamat mudik, selamat berkumpul dengan orang-orang tersayang, dan jangan lupa oleh-olehnya ya kalau nanti sudah kembali lagi ke sini. Kira-kira dari 9 poin tadi, mana nih yang biasanya paling sering ibu-ibu lupakan saat mau berangkat mudik? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk mengingatkan teman atau saudara yang juga mau mudik, jangan ragu untuk bagikan video ini ke mereka ya. Kita saling menjaga dan berbagi informasi, supaya semua orang bisa merayakan Lebaran dengan hati yang gembira dan rumah yang tetap terjaga. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.